Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas nasi uduk. Sampai ketemu lagi. Selamat berjumpa lagi di vlog saya, guys. Ini guys, kali ini kita akan mereview nasi uduk. Oke guys ya, saya tetap menyarankan kepada kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena virus COVID belum hilang 100% dari Indonesia. Tetap menjaga 3M, jangan kendor, jangan patah semangat, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak atau hindari kerumunan dan mobilitas. Jaga mobilitas kalian, jangan terlalu banyak bepergian gitu guys. Kalau ada kerumunan tetap hindari itu guys. Ini belum tak cukur guys. Itu guys ya, kali ini kita akan membahas nasi uduk. Nasi uduk ini sebenarnya kalau nasi uduk yang tadi yang di depan pasar Juwana, ini ibunya depan pasar Juwana guys. Pasar Juwana itu ada tulisan nasi uduk khas Jakarta. Sebenarnya nasi uduk itu bukan khas Jakarta. Nasi uduk itu khas Yogyakarta. Aslinya sejarah nasi uduk. Waalaikumsalam. Terus saya sedikit punya cerita tentang sejarah nasi uduk. Karena dulu saya sempat mempelajari kenapa Sultan Agung menyerbu Kadipaten Pati. Intinya di masalah nasi uduk ini karya Sultan Agung sebenarnya. Karya Sultan Agung Raja Mataram Islam ya, Raja Mataram Islam. Karena Sultan Agung itu Turki oriented atau dia berpandangan ke Turki Utsmani waktu itu. Jadi Sultan Agung itu membuat masakan yang cita rasanya khas Turki atau dengan adanya bumbu rempah yang banyak dan sebagainya. Terus perlakuan terhadap makanan juga disucikan. Keremenan atau kesukaan nasi Sultan Agung itu nasi uduk, nasi yang diberi santan. Tapi sebenarnya bukan santan yang dituju oleh Sultan Agung karena bahan-bahannya yang nggak ada, dari Arab tuh nggak ada, terus diberi santan itu biar rasanya gurih itu guys. Tapi kalau sebenarnya yang dimaksud Sultan Agung itu diberi rempah-rempah, diberi minyak samin, karena minyak samin waktu itu kan susah banget, bukan zamannya langsung paket bisa dikirim online dalam waktu seminggu udah datang dari Turki, itu nggak bisa itu guys. Jadi sebenarnya bukan khas Jakarta tapi khas Jogja ya. Sultan Agung sejarahnya nasi uduk itu sebenarnya dari ingkung atau ayamnya yang disucikan dulu, disucikan gitu. Ayam itu kan penjabaran dari orang sholat, sujud orang sholat itu guys. Itu sedikit cerita tentang nasi uduk guys. Jadi kalau sebenarnya dibilang nasi uduk khas Jakarta itu sudah memiliki pemplesetan sejarah, karena dulu kan Sultan Agung juga nyerang Batavia. Setelah nyerang Surabaya itu dulu sebagai kerajaan Bang Wetan namanya. Terus nyerang Pati. Nah, ini di sini Pati juga punya sejarah tentang Sultan Agung. Masih ada peninggalan berupa situs dulu Sultan Agung dan pasukannya pernah bermukim di Matraman. Matraman tuh sekarang dulu sebagai tempat poskonya penyerbuan Sultan Agung dengan pasukan Mataraman. Itu disebut Mataraman dekat perumahan Dule ke arah selatan. Itu ada, memang statusnya ada. Itu saya sempat mempelajari itu.
dan terus akhirnya Sultan Agung dikalahkan oleh Adipati Pragolo I yang pertama, ya bukan di sana tapi di Gunung Pati. Dipukul mundur, Sultan Agung dipukul mundur oleh Kadipaten Pati oleh Sultan Adipati Pragolo pertama, dipukul mundur sampai ke Gunung Pati dan dicegat di situ. Jadi Raja atau Adipati Pati Pragolo I itu dimakamkan di Gunung Pati. Bahkan Pragolo yang namanya Pragolo itu dimakamkan dekat alun-alun Gunung Pati. Itu masih ada. Dan itu kalau ada yang punya kontak batin, katanya sih itu bisa bergerak atau seperti lindu atau gempa kalau pas dikunjungi oleh orang Pati. Itu pasti ya. Jadi Bunyai Pragolo, istrinya Adipati Pragolo itu juga dimakamkan di Gunung Pati. Karena dulu memang sumpahnya Adipati Pragolo Pati tidak akan meninggalkan Gunung Pati sampai Sultan Agung tidak kembali lagi nyerang Pati. Itu ceritanya. Terus akhirnya tampuk kepemimpinan di Kadipaten Pati diserahkan ke anaknya Pragolo II yang sekarang dimakamkan di Sani atau atas Bukit Sendang Sani situ. Guys ya, itu ceritanya. Jadi jangan dipelintir atau disalahartikan kalau nasi uduk itu asli khas Jakarta. Khas Jakarta itu karena niru menunya Sultan Agung dari Jogja. Menunya itu. Jadi ada nasi uduk plus jengkol, semur jengkol itu sudah tidak asli lagi. Yang asli nasi uduk itu nasi dengan santan, dimasak dengan santan dan diberi ingkung ayam dan sambal gempleng. Sambal gempleng itu sambal. Ini juga tidak asli. Ini juga tidak asli. Aslinya seperti itu. Seperti itu ya, guys. Oke, guys, kita makan dulu, guys. Nah, doa dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Guys, makan dulu, guys. Ini, guys, saya tunjukkan, guys. Ini nasi uduknya. Ini ada kering, ada oseng kacang dan mie. Ini mie bihun bukan mie bihun. Saya pernah dikomplain sama netizen. Bihun dibilang mie. Mie itu yang kuning, bihun itu yang putih katanya. Ya, saya siap, saya bilang gitu. Ini telur ceplok, guys. Biasanya juga telur dadar. Ini juga ada telur dadarnya. Oh, ini telur dadarnya ini. Telur dadarnya. Biasanya telur dadar gini tanpa telur ceplok. Ini tadi saya minta telur ceplok. Ini 10.000, guys. Murah banget, guys, 10.000, guys. Ini bihunnya. Nasi uduk plus telur 10.000. Itu, guys, ya. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, guys. Saya coba icipi kentang. Goreng kentang. Lumayan gak pedes. Oseng kacang panjang. Guys. Nah, telur dadarnya, guys. Guys, lumayan keringnya, guys, kering tempe. Oke, guys, makan, guys, pakai telur. Ini kerupuknya juga ada kerupuk. Kerupuknya ada rasa bawangnya, guys.
telurnya guys. Mantap guys. Guys, sini ada oseng kacang, mie bihun dan kering. Makan guys. Mantap. Recommended guys. Murah. 40.000. Dan sangat menggugah selera. Ada sambelnya guys. Oke, sambelnya guys. Coba saya cipi pedes apa gak. Nek pedes yo berani makan, nek gak pedes yo maaf. Bukan penikmat pedes. Rasa juga pedesnya, tapi nggak itu pedes, masih bisa dinikmati. Telurnya guys. Telurnya seperti biasa, kulitnya engkel atau padat. Kalau nggak pakai telur, tadi harganya 6.000. Kalau pakai telur 10.000. Telurnya 4.000. Saya dulu sempat mempelajari penyerangan Kadipaten Pati, Sultan Agung Kadipaten Pati. Jadi punya banyak memori. Mungkin orang Pati sendiri tidak pernah tahu kalau Kadipaten Pati pernah mau dijajah pernah mau dikup atau dikuasai oleh Sultan Agung. Banget lo. Jadi mulai dari tempat-tempatnya, penyerangannya itu saya sempat mempelajari. Karena saya dulu sempat mempelajari spiritual juga. Itu sejarah-sejarah itu bisa dipelajari lewat spiritual guys. Spiritual itu artinya dengan bantuan gaib. Suruh cerita, yang mediatornya suruh cerita. Mediator itu kan dari jin zaman dulu. Jadi dia pengalaman, pernah tahu juga. Tapi nggak usah jangan 100% dipercaya, karena mungkin juga dia punya misi atau mungkin punya tujuan lain untuk menyampaikan informasi yang salah gitu. Itu guys, jadi mediatornya emang diminta untuk masuk yang jim zaman dulu begitu guys. Itu dulu mainan saya. Mantap banget guys. Sambelnya guys,
kacang. Yang satu kerupuknya. Oke, gitu aja guys. Enggak. Saya udah mau habis. Saya habiskan. Dulu guys. Memang sedap. Hampir sedak guys. Itu aja guys. Tetap dukung channel saya dengan cara mengklik like, subscribe, komen, share sebanyak-banyak ke media sosial kalian, Facebook, Instagram, Twitter. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan antara 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sih. Jos gandol kotos nanti berdos. Tower.